Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya, Salmo Sembiring. Selamat datang di channel saya. Salmo channel yang membahas tentang perkebunan kelapa sawit, ya khusus tentang pabrik kelapa sawit. Ya mohon maaf, sudah lama saya tidak membuat konten lagi karena sesuatu hal. Kebetulan saya kemarin sakit, tapi kali ini saya coba kembali buatkan konten yang baru. Nah, konten kali ini yaitu kaitannya dengan pertanyaan daripada salah satu seorang subscriber saya ya, meminta hitung efisiensi turbin uap. Ya, terima kasih buat Pak M. Arazi ya, di mana beliau menanyakan langkah-langkah menghitung efisiensi turbin uap gimana ya Pak. Terima kasih. Dan ini saya pikir Pak Arazi setelah selesai melihat atau menonton daripada materi turbin uap atau steam turbine yang telah saya buat sebelumnya. Memang di situ saya tidak detail menampilkan bagaimana cara perhitungan daripada efisiensi turbin uap. Nah, kali ini saya coba menjawab langkah-langkahnya yang bisa mudah-mudahan membantu teman-teman sekalian ya yang bekerja di pabrik kelapa sawit. Baik, kita lanjut. Baik, kita akan mencoba mendrill down ya. Bagaimana sih cara menghitung daripada efisiensi turbin uap? Kemarin kan kita sudah belajar tentang siklus Rankine yang dikembangkan untuk menghitung entalpi dan entropi di turbin uap ataupun steam turbine di pabrik kelapa sawit ya. Nah, ada banyak sekali metode menghitung efisiensi daripada turbin uap ya. Nah, saya hanya mengambil dua pada kali ini ya, berdasarkan yang pertama disebut sebagai efisiensi operasional ya. Efisiensi operasional ini guys atau teman-teman dihitung dia ya operasional ya berdasarkan turbin bekerja, berdasarkan daya teoritisnya, daya teori, ya, daya teori dibandingkan terhadap daya aktualnya ataupun konsumsi aktual uap yang diukur dari steam flow meter boiler. Jadi diukur dari steam flow meter boiler ya. Nah, bagi teman-teman yang mau menghitung daripada efisiensi operasional turbin uap, kita terlebih dahulu harus tahu dulu steam flow-nya berapa. Ya, biasanya ada totalizer di pabrik kelapa sawit khususnya di boiler, totalizer steam. Nah, itu teman-teman bisa ambil satu hari lalu dibagikan jam kerja boiler. Nah, di situ dapat berapa steam yang disuplai ke turbin ya, setelah dipotong oleh start sama stop ya. Nah, atau ada juga yang menggunakan steam flow meter ya. Ambil 1 jam misalnya ya, kita periode pengujian 1 jam, usahakan dia supaya stabil di steam flow yang ditentukan atau average-nya berapa atau rata-ratanya berapa. Nah, begitu dia cara menghitung efisiensi turbin uap secara operasional ya. Nah, jadi secara operasional ini tentunya paling sering digunakan oleh para pengguna turbin ya, efisiensi operasional. Itu yang pertama. Yang kedua, efisiensinya berdasarkan isentropik yang akan kita jelaskan di sini, yaitu efisiensi isentropik adalah dihitung berdasarkan entalpi dan entropi. Jadi H dan S ya. H itu adalah entalpi, S itu adalah entropi. Jadi termodinamika ya. Guys harus pahami atau bisa melihat daripada materi saya sebelumnya tentang turbin uap ya, apa itu entalpi dan apa itu entropi ya. Nah, sesuai dengan rumus termodinamika, pada siklus Rankine ideal dan non ideal ya. Jadi ini hanya berlaku pada siklus Rankine ya, di mana ada proses ideal atau tertutup atau terbuka ya. Dan di sini memerlukan tabel uap dan tabel Moylier ya. Dan yang menggunakan diagram HS atau diagram entalpi versus entropi. Nah, jadi kita akan hanya membahas dua ini ya, khususnya untuk Pak Razi ya. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Ya, baik guys. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana metode untuk menghitung efisiensi turbin ya. Yang akan saya tampilkan adalah dua. Yang pertama operasional, efisiensi berdasarkan operasional, dan yang kedua efisiensi berdasarkan isentropis ya, atau dari hukum termodinamika ya. Nah, jadi yang harus kita pahami di efisiensi operasional ini, yang pertama kita tadi harus mengetahui perbandingan antara
daya output teoritis ya, teoritis turbin versus dengan steam consumption-nya atau steam konsumsi ya, konsumsi uapnya dalam per jam misalnya. Nah, jadi kedua ini akan dibandingkan untuk menghasilkan yang kita sebut sebagai efisiensi ya, antara keluarnya turbin berapa dengan kebutuhan bahan bakarnya berapa. Bukan bahan bakar ya, kebutuhan steam yang untuk menghasilkan daya output teoritisnya ya, berbandingkan dengan aktual ya. Ya, dan guys, seperti sudah ketahui sebelumnya bahwa rumus efisiensi umum itu adalah ya output dibagi input kali 100%. Nah, ini adalah efisiensi ya. Ini harus guys pahami sebagai pondasi cara berpikir kita ya. Nah, jadi efisiensi operasional nanti ke depannya akan menghitung daya teoritis dibandingkan dengan steam yang dipakai ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke guys, jadi untuk menghitung efisiensi operasional, langkah pertama yaitu kita harus dapatkan dulu data awal ya. Data awal untuk mulai menghitung daripada efisiensi operasional. Yang pertama tentunya daya turbin. Daya turbin bisa kita lihat di nameplate ataupun di perhitungan daripada daya yang dibangkitkan atau KWH ya. Nanti kita KWH hour ya. Itu bisa kita lihat dari KWH meter. Bagi guys yang belum punya KWH meter, bisa juga menghitung, mencatat ya, dalam 1 jam itu berapa KW perubahan daripada beban daripada turbin ya, ataupun daya yang dibagikan turbin masing-masing turbin ya. Dan itu sebetulnya tidak akurat kecuali kalau guys memiliki KWH meter ya. Dan kemudian kita harus mengetahui rata flow rate ya, flow rate daripada steam supply dari boiler per jam, atau ini bisa juga kita sebut tadi sebagai totalizer ya. Kita memiliki, warnanya saya ganti dulu ya, kita bisa menggunakan totalizer ya. Totalizer ini sebuah counter ataupun meter di boiler untuk mengetahui daripada flow rate-nya berapa ton per jam misalnya ya, atau ditotalkan dalam satu periode, misalnya totalizer awalnya 12.30, totalizer akhirnya misalnya dalam 1 jam misalnya 12.54, berarti pemakaian steamnya adalah 24 ton per jam. Nah, ini sebaiknya menggunakan totalizer ya, supaya lebih akurat ya, daripada kita menggunakan steam flow rate ya. Nah, kemudian guys, bisa juga harus juga mendapatkan data tekanan kerja dan suhu pada steam inlet turbin ya. Guys punya pressure gauge ya di steam inlet, dan tentunya untuk suhu bisa kita pakai termogan ya, atau ada beberapa boiler yang pabrikan yang memiliki penghitung suhu ya. Dan harus guys perhatikan di sini adalah steam itu terbagi dua ya, steam jenuh ya atau saturated, atau steam uap panas lanjut atau superheat. Ini harus bisa guys bedakan ya kategori daripada boiler dan turbin yang guys punya ataupun yang guys jalankan di pabrik kelapa sawit tempat teman-teman bekerja ya. Kemudian tentunya kita harus memiliki data tekanan kerja dan steam outlet ya. Kemudian efisiensi generator kita harus tahu. Nah, efisiensi generator ini nanti kita buatkan kontennya, karena ini hubungannya ke elektrikal ya. Ini kita anggap idealnya generator baru ataupun generator belum pernah rewinding itu 95-99% efisiensinya ya. Nah, contoh kasus ya, dalam contoh ini ya, pemakai listrik 1,2 MW jam atau 1200 kWh ya, di pabrik kelapa sawit digerakkan oleh turbin uap yang menerima 52,4
0,462 pon per jam uap super panas. Ya, jadi kenapa saya buatkan satuan imperial ya, bukan SI? Karena nanti akan lebih gampang menggunakannya imperial untuk menghitung efisiensi ya. Tapi ini guys, kalau mau bisa kembangkan ke arah perhitungan satuan SI, standar internasional, ya boleh juga ya. Nah, 52,462 pon per jam ini ekuivalen dengan berapa? Kita coba buka kalkulator dulu. Ya. Pon kilogram. Ya. 52.462. Ya, ini ekuivalen dengan 23,796 ton per jam. Jadi ini dari totalizer ya. 23,796,36 ya. 23.756,36 ya pound ya. Ini ekuivalen dengan 23 ton ya, atau 24 ton per jam ya. Baik. Nah, kemudian kita juga harus dapatkan data tekanannya. Tekanannya 43,11 pon per inch persegi atau PSIG ya. 435,11 pon ini kalau saya tidak salah ada 20 ton ya. Kita coba ya. Ini saya geser. Ya. Pressure. Kita ambil untuk satuan pressure ya. PSIG ke bar ya. 435,11. Ya, dia ekuivalen dengan 30 bar gauge ya. Ya, atau kalau atmosfernya dia absolutnya 30 bar ya. Oke, jadi di sini paham ya guys ya. Jadi kita dapatkan juga data tekanan pada inletnya ya. Dengan temperatur 556,28 derajat Fahrenheit ya. 556,28 derajat Fahrenheit. Itu adalah 556,28. Ya, ini adalah temperatur daripada superheat ya. Jadi ini turbin menggunakan turbin superheat ya. Uap panas lanjut. Nah, sedangkan uap keluar dari turbin dia uap jenuh ya pada 46,41 PSIG ya. Ini ekuivalen dengan 3,2 bar gauge kalau saya tidak salah ya. Nanti guys bisa cari sendiri ya untuk menghemat waktu ya. Menggunakan kalkulator di guys, tapi kalkulatornya adalah konversi ya. Dan digunakan di tempat lain di pabrik. Nah, jika generator listrik, ini kita anggap generatornya memiliki konversi efisiensi 82% ya. Baik, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kedua, hitung daya aktual yang digunakan oleh generator. Jadi turbin dan generator atau alternator ini kan dikoppel sama sebuah kopling. Jadi generatornya memiliki efisiensi tadi 82 ya. Berapakah efisiensi ataupun daya aktualnya bila efisiensi pada alternator ini 82? Tentunya daya ini dibagi dengan persen efisiensi daripada alternator. Gampang sekali ya. Jadi 1,2 megawatt jam ya dibagi dengan 0,82 atau 82% efisiensi generator, yaitu menghasilkan 1463,4 megawatt jam daya. Oke, sampai sini guys paham ya. Yang kedua, tadi pertama kita tentunya sudah menghitung dapatkan data awal. Yang kedua, kita tentunya akan menghitung daya aktualnya ya. Jadi data pertama dan kemudian daya aktual ya. Kemudian kita akan mengubah ya, ini yang saya bilang tadi
lebih gampang menggunakan satuan imperial ya untuk menghitungnya, karena ada konversi daripada horsepower ke BTU per jam ya. Ya, itulah kelebihannya saya pikir ya, walaupun mungkin guys bisa menemukan nanti dari satuan internasional atau SI menjadi lebih mudah ya dipahami. Nah, tadi 1463,4 megawatt jam itu kalau mau kita ubah ke tenaga kuda atau horsepower terhadap daya poros turbin ya. Ini saya gambarkan ya. Nah, tadi kan sudah dapat daya teoritis ya. Teoritis yaitu 1463,4 megawatt mega huruf besar ya, jam. Ini bukan per jam ya, tapi jam ya. Nah, daya teoritis ini kita konversi ke horsepower. Horsepower atau disingkat sebagai HP. Nah, bagaimana cara mengubah watt menjadi horsepower dan kenapa harus diubah? Tentunya saya bilang tadi bahwa akan lebih gampang menggunakan satuan imperial ya. Nah, jadi caranya adalah 0,746 oke, dikali dengan 1000, ini tentunya pengubahan daripada kilowatt ke megawatt ke kilowatt ya. Tentunya kok bisa begini Pak? Kenapa nggak megawatt menjadi joule saja? Ya tentunya lebih gampang kita coba pakai imperial ya. Nanti bisa guys lihat di endingnya bagaimana ya. Baik, kita lanjut. Langkah keempat ya, kita akan mengubah ya. Kita akan mengubah tenaga kuda tadi horsepower menjadi panas per jamnya atau British Thermal Unit panas per jam. Makanya saya bilang lebih enak nanti dari HP ke BTU ya. Tentunya dengan mengalihkan 1962,45 jam tadi ya. Yang ini tadi 1962 horsepower yang kita dapat tadi ya. Dikalikan dengan 2545 karena standar daripada 1 HP itu ekuivalen dengan menghasilkan dia 2545 British Thermal Unit per jam. Nah, ini mungkin bisa kita tanamkan dalam pikiran kita ya, bahwa satu tenaga kuda itu bisa membangkitkan energi ya 2545 energi panasnya ya, BTU per jam ya. Dan hasilnya adalah 4.994.435,25 BTU British Thermal Unit per jam. Ya, jadi ini yang menyebabkan mengapa kita coba pindahkan dia ke imperial dari SI ya. Baik, kita lanjut ke langkah yang kelima, yakni carilah nilai entalpi ya. Carilah nilai entalpi uap masuk dan keluar. Tadi kita sudah tahu steam inlet sama steam outletnya ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa boilernya tentunya menggunakan boiler superheat ya dengan temperatur 556 tadi ya, Fahrenheit ya. Nah, uap superheat memiliki entalpi tadi, entalpinya 1274,5. Dan ini dari mana Pak dapatnya? Yaitu kita coba lihat ya, pada tekanan 435.11 ini saya buka dari websitenya punya pemerintahan Amerika ya. Namanya websitenya adalah Energi Efisiensi dan Renewable Energi ya. Nanti saya tampilkan linknya di deskripsi untuk mencarinya ya. Dan di sini bisa kita lihat ya properti daripada uap panas lanjut ya. Kita coba buka di tab baru. Ya, tadi yang kita minta adalah tekanan inletnya daripada steam inlet daripada turbin 435.11 PSIJ ya. Ini tentunya masih bar, satuannya bar, kita ubah menjadi PSIG.
Oke, ini kita ubah menjadi imperial. Kemudian kita update preference. Nanti guys bisa menggunakan software ini baik dari HP maupun dari laptop ya, dari PC ya. Dan kita masukkan Steam property. Pak, dari mana tahu temperatur ataupun tekanan tadi adalah uap panas lanjut? Ya, kita lihat dari temperaturnya ya. Dan ini adalah untuk properti daripada uap panas lanjut ya. Steam property. Ya, tadi berapa tadi? 435.11 ya. Kita masukkan di sini angkanya 435.11. Kemudian temperaturnya adalah 556.28. 556.28 ya. Dia akan mencari dan datanya. Nah, ini perhatikan ada grafik temperatur lawan entropi ya, T lawan E ya. Di sini posisinya ya, tentunya ketika dia sudah keluar daripada kubah steam, kubah uap saturasi ataupun uap ini, dia sudah menjadi uap panas lanjut keluar dari kubah ini. Inilah tabel uap ya. Dan kita dapatkan BTU-nya adalah 1276.2 BTU per pon ya, per pon mass ya, BTU LBM. Jadi, nah makanya kita beroleh 1274.5 ya. Ya. 1274.5 atau ini 1276.2 ya. Ini kita bisa ubah ya. Ya, kemudian dikatakan dia bahwa uap yang keluar jenuh ya, steam inletnya tadi segini angkanya ya, 1276.2. Steam outletnya adalah 1178.2 ya, itu diambil dari uap keluarnya ya, 46,41 PSIG ya. Dan 46,41 ini tentunya balik lagi ke kubah uap tadi ya, di rumus grafik termodinamika ya, tentunya dia menjadi uap jenuh ya. Nah, uap jenuh itu kita pakai saturated ya, saturated di sini guys. Kita masukkan tadi berapa pressure-nya? 46,41. 46,41. Ini adalah tabel uap digital ya guys, yang bisa guys nanti buka di internet ya. Dan dia memiliki daripada BTU LBM-nya saturated ya, saturated gas ya, 1178,2. Dan angka ini yang kita pakai 1178.2 ya. Dan nilai bersih daya yang disuplai ke turbin uap adalah, ini tinggal kita kurangkan aja 1276. Ini kayaknya salah ya. Kita perbaiki 98 ya. Nah, jadi data awal ini tadilah yang bisa kita ambil steam inlet, steam outletnya, temperatur inletnya, untuk mengetahui selisih daripada H1 dikurang H2. Jadi H1 dikurang H2 ini ya adalah H inlet ya dikurang H outlet atau H1 kurang H2. Ini adalah teoritisnya. Adalah aktualnya ya. Aktualnya. Nah, nanti kalau untuk entropis dia baru H1 kurang H2S. H2S itu adalah proses adiabatik. Ada closed system di dalamnya ya. Adiabatik, nanti guys bisa lihat apa itu proses adiabatik dari Google ya. Baik, dari sini sampai sini paham ya bahwa turbin tadi ya mengkonsumsi ataupun nilai bersih daya yang dikeluarkan oleh turbin uap adalah 98 BTU per ton uapnya dari rumus pengurangan energi dalam ataupun entalpi ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita lanjut ke langkah ke-6 ya. Sudah mulai dapat ini bagaimana cara menghitung efisiensi operasional daripada
steam turbin atau turbin uap ya. Nah, langkah keenam yaitu hitung massa teoritis ya. Jadi kita harus menghitung massa teoritis ya. Berapa ton uap atau berapa pound uap per jamnya ya yang diminta oleh turbin secara teoritis. Ya, tentunya secara teoritis kita ambil data 4.994.435.25 ini dari langkah keempat tadi, yaitu ubah tenaga kudanya ya menjadi BTU per jam, yaitu secara teoritis ya bahwa dari tenaga 1,2 mega tadi ya kita konversi menjadi tenaga kuda, yaitu 1962,45 dikalikan 2545 untuk mengkonversi dari HP atau horsepower HP dari menjadi BTU per jam atau British Thermal Unit per jam atau satuan panas per jam, yaitu 4 juta. Ini secara teoritis ya guys ya. Kita bagi dengan angka kebutuhan teoritisnya tadi dari entalpi tadi ya, bahwa berdasarkan tekanan inlet dan tekanan outlet, entalpi 1 kurang entalpi 2 itu adalah 98 pound per jam ataupun 98 BTU, British Thermal Unit per pound uap per jam. Per pound uap ya, bukan per jam ya. Nah, bila kedua ini kita bagikan, dia akan memperoleh massa teoritisnya, yaitu 50.963,62 pound per jam uap. Ya, jadi ini kita sudah bisa matikan ya BTU, kita matikan ya. Kemudian poundnya naik ke atas menjadi pound, jamnya turun ke bawah menjadi per jam ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa turbin kita itu secara teoritis berdasarkan entalpi tadi dan dayanya dia menghasilkan atau membutuhkan 50.993,62 pounds per jam dalam bentuk uap ya. Ini guys bisa konversi sendiri nanti berapa ton dia per jamnya, tetapi ini cara praktisnya ya. Nah, setelah itu kita baru bisa dapat menghitung efisiensinya. Tentu saja mudah saja ya guys ya caranya, yaitu kita akan menghitung efisiensi. Ini saya ubah dulu menjadi laser pointer ya. Langkah ketujuh yaitu hitung efisiensi turbin uap dengan membagi pound teoritis tadi yang 50.000 tadi dengan uap yang benar-benar dikonsumsi ataupun yang kita dapat dari totalizer steam dari boiler tadi ya. Tentunya teoritis output dibagikan input ya. Output teoritis dibagikan dengan input aktual. Itulah dia efisiensi operasional, yakni ya 50.963,62 pound ya dibagi dengan 52.462. Pak, ini dapatnya dari mana? Tentunya dapatnya dari totalizer tadi ya. Bila ini kita bagikan, hasilnya adalah 0,971 ataupun 97,14% efisiensi operasi. Jadi inilah nilai efisiensi daripada turbin kita ya. Jadi efisiensinya adalah, kan rumus dasarnya adalah output dibagi dengan input ya, dikali dengan 100%. Nah, jadi konsep dasarnya adalah massa turbin ya, massa uap secara teoritis ya. Tentunya yang teoritis adalah output dalam hal ini ya. Massa uapnya dibagi dengan massa uap secara aktual ya dari totalizer. Nah, ini adalah dikalikan dengan 100%, mendapatkan nilai efisiensi. Jadi mudah sekali ya guys ya, efisiensi turbin uap berdasarkan operasional. Jadi guys bisa mencoba sendiri nanti di pabrik guys, berapa sih sekarang efisiensi turbin guys berdasarkan keluaran daripada steam boiler ya aktualnya dibandingkan dengan teoritisnya ya. Berapa mega ya secara teorinya ataupun secara aktualnya, nanti ujungnya jadi teori ya, karena ada H1 H2 ya, entalpi 1 dan entalpi 2 ya. Jadi memiliki 97,14% efisiensi operasi, dengan catatan bahwa generator listrik kita atau alternator kita memiliki efisiensi 82. Nanti kita buatkan kontennya bila sempat ya. Baik, kita lanjut ke metode kedua, yaitu efisiensi
isentropis ya. Bagaimana cara menghitung efisiensi isentropis daripada turbin uap. Kita lanjut slide berikutnya. Baik guys, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu metode kedua, bagaimana menghitung efisiensi daripada turbin uap kita ya. Tadi metode pertama sudah saya jelaskan panjang lebar, bahwa efisiensi dihitung berdasarkan operasional ya. Teoritis turbinnya dibagi dengan konsumsi aktualnya berapa, dapatlah dia efisiensi. Nah, sekarang kita mengikut model termodinamika ataupun menghitung entropi dan entalpinya untuk mendapatkan efisiensi daripada isentropik. Isentropik adalah proses yang mengikuti adiabatis ya, di mana ada closed system di dalamnya ya. Nah, metode isentropik ini apabila kita menggunakan tabel uap dan diagram Euler seperti yang kita buat dalam slide pertama tadi ya, akan sangat ribet ya. Namun kita sudah bisa menggunakan secara digital dari websitenya punya pemerintah Amerika Serikat tadi. Nanti kita coba menggunakannya ya. Saya disclaimer sini saya menggunakan website gubernur ya, minta izin sebelumnya. Baik. Nah, efisiensi isentropik itu apa ya? Itu diperoleh dari yang kita sebut sebagai siklus Rankine. Ini kan sudah saya pernah bahas di materi turbin uap, yaitu daya pompa, energi dari pompa dilawan dengan Q in dan Q out-nya dan turbin ya. Nah, kita akan menyempitkan daripada pembahasan kita hanya kepada turbin ya. Ini warnanya kita buat menjadi merah ya. Ya, kita akan menyempitkan turbin. Ya, jadi perhatikan di sini grafiknya, grafik antara temperatur terhadap entropi ya. Grafik diagram T dan S. Kita hanya mengambil turbin ini, dan ini adalah proses isentropis ya, di mana kurva ini mengalami proses adiabatis ya. Oke. Jadi sudah paham ya, dari sinilah nanti kita akan menghitung efisiensi isentropis daripada turbin uapnya terhadap aktualnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk perhitungan efisiensi isentropis secara digital ya, kembali lagi saya menjelaskan dari diagram tadi ya, kita akan mendapatkan diagram Euler ya. Ini simpelnya yaitu entalpi atau H lawan dengan entropi ya, atau S. Jadi ini diagram HS ya, atau diagram ekspansi ya. Nah, secara real ekspansi turbin tentunya dari titik 3 tadi ya, 3 ke titik 4 ya, itu adalah realnya. Nah, efisiensi isentropil adalah membandingkan antara real dengan teoritisnya atau isentropic expansion. Nah, beda seperti tadi yang operasional membandingkan teoritis terhadap konsumsinya. Ini membandingkan ekspansi realnya secara ekspansi, secara termodinamika terhadap ekspansi secara teoritisnya. Nah, jadi ada kebalikan di sini ya. Dengan rumus efisiensi daripada turbin adalah usaha daripada real atau work realnya, daya kerjanya dibandingkan kerja secara isentropisnya, itu dibandingkan mendapatkan nilai daripada efisiensi turbin. Mudah sekali bukan ya guys ya? Atau ini kita bisa zoom ke sini ya, digedein ya. Kerja daripada turbin dibagi dengan kerja isentropik dari turbin secara teoritis. Isentropik ini teoritis ya, bisa kita sebut sebagai teoritisnya. Teoritis. Nah, tadi teoritisnya di atas ya, waktu operasional, ini teoritisnya di bawah ya. Kerja real dibandingkan kerja isentropis itu H1, ini kembali lagi ke rumus termodinamika ya. Jadi kita harus tahu H1 itu di sini H1 ya. Atau di sini kita sebut sebagai H3 ya. H3 dengan H1 ini sama ya, karena titiknya ini diambil dari Rankine tadi ya, titik 3, Rankine cycle. Ya, H1 dikurang H2 real ya, real ekspansi dibagi dengan isentropik ekspansinya, H1 dikurang H2 isentropik. Ya. Pak, ini di bawah ini apa? Ini adalah kompresor ya. Kalau mau menghitung efisiensi daripada kompresor bisa juga. Ya, rumusnya
nggak jauh beda dengan di atas, tapi di sini kebalikannya, kompresornya di bawah, yang realnya, yang teoritisnya di atas sentropisnya. Jadi begitu, mudah sekali bukan ya guys ya, tapi kita hanya fokus kepada efisiensi turbin saja ya guys ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik guys. Jadi kita akan menghitung efisiensi sentropis turbin uap dengan mode digital ya, karena untuk mode manual kita harus menggunakan buku pulpen, pakai kertas grafik, kemudian kita harus memiliki tabel uap panas lanjut, uap jenuh, 2 tabel, kemudian diagram Euler, dan itu harus presisi banget ya menggunakan penggaris. Nah, kita sudah diberikan kemudahan oleh Departemen Energinya Amerika Serikat ya. Nanti saya kasih link untuk website mereka di bawah. Yaitu kita akan menghitung efisiensi sentropis turbin uap menggunakan Steam System Modeler Tool atau SSMT ya. Double SMT ya. Jadi kita akan menggunakan steam turbine calculator ya. Jadi menggunakan steam outlet condition daripada steam turbine ya. Guys atau teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi di bawah ya. Kita coba ya. Bagaimana menghitung efisiensi turbin secara digital ya. Nah, ini kita sudah bisa masuk websitenya ya. Jadi www.ere.energy ya, government ya. Government ini pemerintah punya ya websitenya ya. Nah, jadi guys bisa nanti buka website ini ya. Setelah linknya saya kasihkan di bawah nanti ya. Jadi kita mulai ya. Nah, kita ambil dari menu di bawah ini ya. Ini kita coba ubah dari mode Imperial atau British ya menjadi mode SI ya, dari preference di sini ya. Nah, ini tadi language-nya. Language-nya ini ada 3 bahasa, English, Jepang dan Rusia ya. Kemudian kita ubah menjadi standar internasional biar lebih gampang memahami ya, karena kita terbiasa dengan bar dan satuan daripada Celsius ya. Standar internasional SI ya. Nah, di sini ada menghitung ini properti tadi sudah kita pakai juga untuk menghitung karakter ataupun kalkulator untuk melihat karakter steam saturated dan steam daripada superheat ya. Nah, ini untuk menghitung boiler ya. Nah, boiler kalkulator, blowdown dan sebagainya ya, tapi kita tidak akan masuk sini, nanti guys bisa lihat sendiri. Dan kelebihannya di sini dia akan menjelaskan step by step bagaimana rumusannya ya. Nah, kita masuk ke steam turbine. Oke. Nah, kita akan menghitung efisiensi isentropis turbin secara digital ya. Jadi tidak perlu banyak grafik Euler dan tabel uap ya. Untuk membuktikannya cross check kita bisa lihat dari properti tadi dibandingkan dengan tabel uap itu pasti sama ya. Saya sudah coba membuktikannya. Kita ambil daripada solve for solusi untuk apa isentropic efisiensi ya. Nah, kita masukkan ini preferensinya belum saya save tadi, mohon maaf ya. Kita ulangi. Kita masuk ke standar internasional ya. Preferensinya jangan lupa guys save ya, yaitu di update preference ya. Kemudian kita masuk ke steam turbine ya, kalkulator ya, karena kalkulasi ya. Kita masukkan, perhatikan sini sudah berubah menjadi bar gauge ya, isentropik. Nah, kita tentukan tekanan kerja turbin berapa standar awalnya. Tekanan kerja turbin kita misalnya tadi 20 bar ya, 20 bar gauge. Ya, temperaturnya tadi berapa? Misalnya boiler kita 20 bar gauge ya. Nah, temperatur boiler 20 kita pastikan dia superheat apa saturated ya. Tentunya kita coba dulu saturated ya. Kita kembali lagi ke saturatednya. Karena boiler kita saturated atau boiler dengan uap jenuh ya. Oke, pressure-nya kita ambil tadi 20 bar
berapakah temperatur 20 bar itu di saturated? Ya, dia masih di dalam kubah uap ya, menandakan dia bahwa dia adalah saturated. Temperaturnya adalah 214,9. Jadi temperatur saturated untuk tekanan kerja 20 bar itu bisa masuk ke tabel uap ya. Kalau di sini uap panas lanjut tidak bisa ya. Harus pakai perhitungan ya. Dan ini kita masukkan temperaturnya karena sudah Celsius, kita tinggal copy. Ya, perhatikan di sini komanya titik di sini ya. Ya. Select turbine property ya. Jadi mass flow daripada turbin tadi kan sudah tahu kita bahwa kita misalkan dari total hazer ya 24 ya, 24 ton per jam ya, rata-rata kan antara 18 20 24 ya. Nah, dengan generator efisiensi kita anggap dia misalnya 90 ya. Tekanan kerja keluar adalah 3,2 bar misalnya ya, ini misalnya. Temperaturnya adalah 3,2 bar, tentunya adalah steam saturated ya. Kita kembali lagi ke saturated property, masukkan 3,2 bar, enter. Nah, dia masih di dalam kubah ya. Temperaturnya adalah 145,5 derajat Celcius, evaporasi penguapan ya. Kita masukkan di sini temperaturnya. Guys, titik ya, acceptable katanya ya, enter. Nah, kita akan mendapatkan efisiensi isentropisnya sebesar 20,2%. Mudah sekali bukan guys ya? Ya. Dan ini ada langkah-langkah kerjanya ya. Nah, di sini. Ya. Ini guys bisa kalau guys susah memahami bahasa Inggris, bisa guys menggunakan Google Translate ya. Ya, guys bisa mentranslate. Inilah adalah langkah-langkahnya dengan menggunakan Google Translator ya. Terlebih dahulu guys kopikan ini ya. Calculationnya step by stepnya ya, kopikan. Lalu masuk ke Google Translate, terjemahkan teks, Ctrl V ya. Baru copy ya. Guys bisa buka di sini misalnya, ini saya save dulu kerjaan saya ya, new. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi guys bisa lihat langkah pertama tentunya adalah tentukan properti inlet ya. Kemudian ada langkah kedua, hitung properti outlet ideal ya. Ini bisa saya enter. Kemudian ada langkah ketiga dan seterusnya. Jadi bagaimana guys mengetahui cara kerja daripada menghitung efisiensi isentropis, bisa lihat dari website tadi ya. Dia dengan baiknya membuat langkah-langkahnya ya. Saya pikir cukup konten kita kali ini ya. Bagaimana cara menghitung efisiensi turbin uap berdasarkan permintaan dari Pak Muhammad Arazi, saya pikir di sini ya. Mudah-mudahan konten ini berguna bagi guys, dan bila tidak paham silahkan klik di kolom komentar pertanyaannya. Sesuai dengan waktu saya dan pengalaman saya coba menjawab ya. Mohon maaf kalau saya agak lama membalas karena kesibukan saya sehari-hari bekerja juga seperti guys ya. Dan nanti kalau ada waktu kita coba diskusi, kita sempatkan belajar bersama-sama ya. Mohon bantuannya untuk share dan klik subscribe bagi yang belum, dan tekan tanda lonceng ya bagi yang mau melihat update perkembangan channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol like dan dislike untuk evaluasi saya ke depannya ya. Semoga channel ini bermanfaat, dan sekali lagi saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, dan sampai ketemu kembali di konten saya berikutnya. Terima kasih.